Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Apa aja? Yang pertama itu masalah pokok ekonomi klasik, dan yang kedua masalah pokok ekonomi modern. Nah, pada minggu selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Subbabnya yaitu yang pertama pengertian sistem ekonomi, yang kedua macam-macam sistem ekonomi, dan yang ketiga sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Nah, kita kan kemarin telah membahas masalah ekonomi, yaitu kelangkaan, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Nah, masalah pokok ekonomi itu ada dua. Yang pertama itu masalah pokok ekonomi klasik, dan yang kedua itu masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi klasik itu apa? Masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana. Nah, jadi kalau klasik itu sangat sederhana. Tujuannya apa? Untuk memperoleh kemakmuran. Nah, kemakmuran itu ketika keadaan di mana barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu tersedia untuk mencukupi kebutuhan manusia tadi. Nah, masalah pokok ekonomi klasik sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada masalah produksi. Nah, produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau kegiatan membuat barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi itu kita ataupun suatu usaha untuk menciptakan barang atau memproduksi barang, baik barang maupun jasa, dan digunakan oleh banyak orang ataupun konsumen. Nah, dari masalah produksi ini meliputi apa aja? Yang pertama, cara bagaimana kita memproduksi barang dan jasa. Nah, yang kedua, jenis barang apa yang akan kita produksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, contohnya hari ini kita kan lagi di masa pandemi. Nah, oleh karena itu kita harus ataupun kita membutuhkan banyak masker untuk melindungi diri maupun keluarga. Nah, oleh karena itu kita ataupun suatu perusahaan ataupun kesehatan memproduksi masker dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, begitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada masalah distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dalam masalah distribusi ini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana produk bisa sampai ke konsumen? Nah, dalam masalah distribusi ini kita harus tahu bagaimana produk kita itu bisa sampai ke konsumen. Nah, kita harus mempersiapkan cara penyaluran yang tepat. Nah, yang kedua itu apakah jalur distribusi yang tepat agar produk sampai ke tangan konsumen. Nah, tadi ketika kita sudah menentukan jalur distribusi, maka kita harus tahu hal itu tepat atau tidak untuk sampai ke konsumen. Nah, distribusi ini juga ada dua ataupun dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu apa? Jadi distribusi langsung adalah menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Nah, contohnya ketika kita akan membeli nasi goreng. Nah, penjual nasi goreng kan itu langsung memproduksi sendiri nasi gorengnya, kemudian mengantarkannya langsung kepada pembeli atau konsumen. Nah, berbeda dengan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Contohnya seperti pedagang besar ataupun grosir, kemudian pedagang kecil, kemudian ada agen, makelar, eksportir, importir, dan lain sebagainya. Jadi, melalui perantara-perantara tertentu untuk bisa sampai kepada konsumen. Selanjutnya masalah yang ketiga itu adalah masalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, dari masalah konsumsi ini timbul pertanyaan apa? Yaitu apakah barang tersebut dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi ketika suatu produsen itu memproduksi suatu barang ataupun jasa, nah kita harus tahu apakah produk tersebut dipakai ataupun digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ketika ada suatu produsen memproduksi sepatu. Nah, apakah sepatu itu digunakan secara tepat oleh penggunanya ataupun tidak? Maka dari itu, produsen juga harus tahu bagaimana konsumennya itu menggunakan ataupun memakai produk-produknya. Nah, kalau emang tidak efisien dan tidak efektif, maka produsen harus mencari cara agar produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, konsumsi ini juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu berasal dari diri seseorang. Meliputi apa aja? Yang pertama itu ada sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan, selera, dan karakter. Sementara ekstern itu adalah faktor dari luar diri seseorang. Meliputi apa aja? Kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Nah, itu tadi masalah ekonomi klasik, jadi meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya itu adalah masalah pokok ekonomi modern. Nah, sebelum masuk ke ekonomi modern, kenapa dinamakan ekonomi modern? Adik-adik ada yang tahu? Nah, masalah pokok ekonomi modern ini timbul karena adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Jadi, antara zaman dahulu dengan zaman sekarang itu semakin berkembang. Entah itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian cara berpikir manusia, dan lain sebagainya. Nah, masalah pokok ekonomi modern ini membahas apa aja? Yang pertama itu barang apa yang akan diproduksi atau what. Yang kedua itu bagaimana barang tersebut diproduksi atau how. Dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi atau for whom. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi atau what. Nah, masalah ini atau what berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, produsen dapat mengetahui selera atau permintaan pasar melalui survei. Nah, tadi kan kebutuhan manusia itu sangat banyak, sementara alat pemuasnya itu terbatas. Nah, oleh karena itu manusia harus tahu barang apa yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia tersebut, atau manusia harus menyusun skala prioritas. Nah, skala prioritas kita udah belajar ya adik-adik semua di bab 1. Nah, oleh karena itu ketika kita akan menyelesaikan tentang barang apa yang akan diproduksi, kita harus menyusun skala prioritas dari misalnya dari kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi harus disesuaikan antara barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana atau how barang tersebut diproduksi. Nah, masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan produsen dalam proses produksi. Nah, how ini itu berkaitan bagaimana produsen itu memilih teknologi yang tepat ketika sudah memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Nah, ini berhubungan dengan padat karya dan padat modal. Padat karya itu apa? Yaitu membutuhkan banyak tenaga kerja yang banyak ataupun modal yang sedikit. Jadi, padat karya itu banyak tenaga kerja tetapi modalnya yang sedikit. Sementara padat modal itu membutuhkan banyak modal, sedikit tenaga kerja. Nah, jadi ketika produsen sudah menentukan teknologi yang akan digunakan, maka produsen itu harus tahu mau menggunakan padat karya atau padat modal. Nah, itu harus melewati perhitungan ataupun pemilihan yang efektif dan efisien dalam proses produksinya. Ketika akan padat karya berarti jumlah tenaga kerjanya yang banyak sementara modalnya sedikit. Nah, ini biasanya dengan teknologi manual ataupun teknologi dari manusia atau dari tenaga kerja itu sendiri. Sementara ketika padat modal itu berarti banyak modal sedikit tenaga kerja, jadi menggunakan teknologi yang modern ataupun mesin-mesin dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada masalah untuk siapa atau for whom barang diproduksi. Nah, masalah ini itu untuk menentukan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi homogen. Nah, contohnya itu barang yang diproduksi akan dipasarkan ke anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Jadi ketika kita sudah melewati what dan how, kita harus tahu dulu produsen barang tersebut itu segmentasi pasarnya untuk siapa, apakah untuk anak-anak, remaja, atau orang tua. Biasanya juga berkaitan dengan penghasilan, daerah, gender, usia, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa kategori yang diperlukan untuk menentukan segmentasi pasar itu. Nah, jadi ingat ya adik-adik, masalah ekonomi modern itu ada 3, what, how, dan for whom. Sementara kalau ekonomi klasik itu ada 3 juga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini, bab 2 mengenai masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.